Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita tentang keutamaan kalimat tauhid. Minggu lepas kita telah pelajari pendapat ulama-ulama silam berkaitan dengan hadis Nabi yang berbunyi man kana akhiru kalamihi la ilaha dakhala jannah. Siapa saja yang akhir perkataannya di dunia la ilaha illallah, ia masuk surga. Hadis ini dinilai sahih oleh ulama-ulama hadis yang dikatakan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya. Tetapi apakah yang dimasukkan tentang hadis tersebut? Apakah ia bermaksud tak kiralah siapa orangnya, sejahat manapun orang itu selama ini, orang kafir sekalipun selama hidupnya, tapi bila sebelum matinya sempat mengucapkan la ilaha illallah, akan dimasukkan dalam surga. Semudah itukah dia masuk surga jika hadis ini kita pahami secara zahirnya? Minggu lepas kita telah sampaikan pendapat para ulama seperti Abu Hasan As-Sindi, Syekh Ibn Ruslan, dan juga yang lainnya, bahwa maksud hadis tersebut yakni orang yang mengucapkan dengan lidahnya dan meyakininya dengan hatinya, maknanya penuh dengan ikhlasan. Bila itu yang berlaku, maka ia sebagai tanda, bukti bahwa Allah telah mengampunkan dosa-dosanya yang pernah dilaku sebelumnya. Itu kata Abu Hasan As-Sindi yang kita telah pelajari sama. Syekh Ibn Ruslan menyatakan yang dimaksudkan yakni apa yang dikatakan oleh hati, bukan mata-mata yang ada dalam melalui lidahnya.
Sehingga jika orang itu katalah hanya sempat mengucapkan la ilah dengan lidahnya, yang bermakna tiada Tuhan, sementara hatinya meyakini bahawa yang dia maksudkan, yang yakin yakni tiada Tuhan yang dia berat disembah melainkan Allah, hanya karena ia tidak sempat meneruskan ilallah aja telah menjemputnya, mati, dan dia meyakini akan keesaan Allah, maka ia termasuk ahli surga. Ini bermakna bila kita rangkaikanlah kesemua pendapat itu, kita ambil semuanya, maksudnya, yakni orang yang telah mengucapkan kalimah la ilaha illallah dan kemudian meyakini dalam hatinya, mengiktikadkannya sepenuhnya, dia ada peluang masuk surga. Sehingga sabda Nabi tadi yang bermaksud ia masuk surga bukan terus masuk surga tanpa ada kemungkinan disiksa di neraka, bukan begitu. Dari apa yang kita pelajari, orang yang sebagaimana hadis sebutkan itu, nasibnya di akhirat, dia bebas daripada kekal dalam neraka. Tolong di underline tuh. Dia bebas dari kekal dalam neraka. Boleh jadi, ia disiksa terlebih dahulu di neraka karena dosanya, yang Allah tidak atau belum ampunkan. Dan bila ia telah menjalani siksa sesuai dengan dosa yang dilakukan, maka ia dimasukkan surga kerana sahadahnya. Kerana sahadahnya. Gitu. Dan ini adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Allah sajalah Maha mengetahui. Sama ada orang itu ikhlas mengucapkannya ataupun tidak. Itu sama. Kemudian yang keduanya, ini kita lihat, coba lihat dalam nota itu, yang satu merah itu. Di sini dapat perbezaan antara Imam Hasan Al-Basri, Imam Ibnu Musayyib yang telah kita beri sebelumnya, dan juga Imam Al-Bukhari. Juga Imam Al-Bukhari. Mari kita lihat bawahnya itu. Dalam kitab Ikmalul Muallim bi Fawaid Sahih Muslim yang dikarang oleh Imam Abu Fadl Iyad bin Musa yang dikenal sebagai Qadhi Iyad. Itu pendapat 3 ulama besar pada era salaf. Imam Abu Fadl bin Iyad bin Musa Al-Qadhi Iyad telah berkata, pertama begini, Ibnu Musayyib mengutip pada Ibu Sayyib, guru, ana hadza kana qabla an tunzala faraidu wal amru wa nahyu. Hadis Nabi yang menyatakan siapa saja yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga, itu berlaku bagi mereka yang baru memeluk agama Islam, period Makki, ketika Islam baru lahir, baru datang. Nabi ajak mereka untuk memeluk agama Islam, mengucap kalimah syahadah dalam period Makki yang sama. Masa period Makki, bila ada orang memeluk agama Islam, membaca 2 kalimah syahadah, itu risikonya sangat dahsyat. Konsekuensinya sangat dahsyat. Hilang nyawa dia. Islam belum kuat. Nabi belum punya keupayaan dan belum diperintah oleh Allah untuk melindungi umatnya yang telah jadi mukmin. Bila mereka disiksa oleh orang kafir yang berkuasa di Makkah karena mempertahankan imannya. Dan ini berlaku. Seperti saya katakan, Sumayyah, ibu Ammar,
disiksa hingga mati setelah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Waktu itu perintah dan larangan belum ada. Apakah amalan yang wajib dilakukan? Allah belum turunkan. Apakah larangan yang mesti ditinggalkan? Belum kan. Hukum hakam belum ada. Bila orang itu sudah mengucapkan kalimah la ilaha illallah, walaupun belum melakukan apa-apa perintah karena perintah belum ada, dan mati, nah inilah yang dijanjikan oleh Nabi, siapa yang akhir perkataannya la ilaha masuk surga. Itu kata Ibnu Musayyib. Wa dhahaba ba'duhum, yang lain berpendapat, ila adha mujmalatun tahtaju ila syarhin ma'nahu ay man qala al kalimata wa adda haqqaha wa faridataha. Yang kedua Imam Hasan Basri. Hadis ini tidak hanya berlaku bagi umat Islam di awal kelahiran Islam saja, tapi hadis tadi juga berlaku bagi seluruh umat Islam daripada zaman dahulu hingga kiamat. Tetapi masuk hadis tadi, orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah dan telah melaksanakan wa'adda dan telah melakukan haqqaha, hak-hak kalimah la ilaha illallah, kefarduan, perintah wajibnya, meninggalkan larangan yang diharamkannya. Jadi bukan sekadar mengucapkan, tapi telah melaksanakan segala tuntutan la ilaha illallah, kemudian mati. Orang ini masuk surga, kata Imam Hasan Basri. Sebab nampaknya Imam Hasan Basri melihat hadis ini tidak hanya berlaku bagi generasi Islam pertama di Makkah, awal-awal kelahiran Islam, tapi berlaku bagi seluruh umat Islam. Walaupun kedua pendapat ini nampaknya bercanggah antara satu dan yang lain, tapi sebenarnya tidak. Ibnu Musayyib memandangnya hadis itu khas bagi mereka generasi awal umat Islam di Makkah. Yang perintah belum ada, kewajipan belum ada. Dengan sebab mengucapkan dua kalimat syahadah, mereka dibunuh. Contohnya Yani Sumayyah, Ibu Ammar, istri pada Yasir. Yasir pun juga dibunuh. Ya, salat belum buat. Puasa kan memang belum ada perintah salat. Kata Imam Musayyib. Tapi Imam Hasan Basri, ya pendapatmu betul. Tapi hadis ini tentu tidak hanya berlaku bagi umat Islam generasi pertama. Ia berlaku hingga kiamat. Bila hadis itu berlaku hingga kiamat, maknanya apa? Maknanya yakni orang yang mengucapkan kalimah syahadah dan telah melaksanakan tuntutan-tuntutan, hak-hak kalimah syahadah itu. Kalimah syahadah. Imam Abu Khari yang terakhir memahaminya. Anna dzalik kaliman qalaha inda taubah wa nadam wa mata ala dzalik. Maksud hadis tersebut yakni bagi orang yang mengucapkan kalimat tauhid ketika ia sedang bertaubat, menyesal, kemudian meninggal kerana itu juga, maka dia masuk surga. Kata Imam Al-Bukhari. Kata Imam Al-Bukhari. Jadi itu boleh dibaca kesimpulan daripada tiga orang ini. Ibnu Musayyib kata masuk surga dengan hanya mengucapkan kalimat syahadat itu berlaku ketika syariat berupa kewajipan, perintah, larangan belum diturunkan. Hasan Basri berkata orang yang masuk surga dalam kategori ini adalah mereka yang mengucapkan serta mengamalkan kandungan dari kalimat tauhid tersebut. Buat perintah, larangan dalam agama. Imam Bukhari berpendapat orang masuk surga dalam kategori ini adalah mereka yang mengucapkan kalimat tauhid seraya bertaubat dan menyesali akan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Ini terjadi di akhir hayat orang tersebut. Kemudian ia meninggal selepas itu. Saya fikir ketiga pendapat ini semuanya betul.
Semuanya boleh terima. Hanya Ibnu Musayyib mengatakan hadis ini diperlakukan hanya bagi ditujukan kepada orang-orang Islam sebelum turunnya perintah dan larangan. Lalu apa pendapat ahli sunnah? Saya bacakan di sini. Kita dapat melihatnya dalam penyataan Qadiyat dalam Ikmal Muallim di Fawaid Sahih Muslim. Fanuqarriru awalan anna madhaba ahli sunnah biijma'ihim minas salafis salih wa ahli hadis wal fuqaha wal mutakallimin ala madhabihim minal ash'ariyin. Kita menetapkan bahawa madhab ahli sunnah dari golongan salafus salih, ahli hadis, ahli fiqh, ahli kalam daripada golongan Asy'ariyah, anna ahla dunubi fi masyiatillahi ta'ala. Sesungguhnya orang yang berdosa, orang yang banyak dosa, ketika dan mati masih punya dosa, itu nasibnya bergantung kepada kehendak Allah. Ini kesimpulannya. Ulama ahli sunnah daripada seorang salaf ke, ulama khalaf ke, ulama hadis ke, aliran faham Asy'ariyah ke, sepakat. Yakni orang yang punya akidah tauhid ketika matinya masih mempunyai banyak dosa, maka nasibnya kelak di akhirat bergantung kepada kehendak Allah. Terpulang, bila Allah hendak mengampunkan dosanya, itu hak Allah, dan orang itu terampun seluruh dosanya, kemudian masuk surga karena ada tauhid. Jika Allah berkehendak tidak menyiksa hamba tersebut karena dosanya, tidak menemukan keadilannya, itu terpulang pada Allah. Dan orang ini perlu menjalani siksaan yang lama di neraka sesuai dengan dosa yang pernah dilakukannya. Kemudian akhirnya ia dimasukkan dalam surga. Wa anna kullaman mata 'alal iman. Dan setiap siapa yang mati atas iman. Wa syahida mukhlishan min qalbihi bi syahadatain. Dan ia bersaksi dalam hatinya dengan ikhlas lillahi ta'ala, mengucapkan 2 kalimah syahadah, fa innahu yadkhulul jannah. Sesungguhnya ia akan masuk surga. Akan masuk surga. Itu yang tadi saya katakan di awal tadi. Orang yang mati dengan membawa akidah tauhid yang tidak terbatal, sebanyak manapun dosanya, nasibnya di akhirat, kita serahkan pada Allah, atau dalam bahasa mudahnya, nasibnya di akhirat terselamat daripada kekal di dalam neraka. Bukan terselamat daripada siksa neraka, terselamat daripada kekal. Maknanya tidak akan kekal di neraka itulah. Mungkin terpaksa menjalani siksaan yang sangat lama, dan akhirnya dimasukkan dalam surga. Wa in kana taiban aw saliman minal ma'asi. Dan jika orang yang telah mengucapkan kalimat syahadat itu sempat bertaubat, ya, dan kemudian membersihkan dirinya daripada segala macam, membebaskan dirinya daripada segala maksiat, wattabi'ati, dan dari segala mengikuti hawa nafsunya, dakhala jannah bi rahmati rabbih, ia akan masuk surga dengan sebab rahmat Tuhannya. Wa hurima 'alan nari bil jumlati, dan haram, Allah haramkan ke atas neraka untuk membakar orang ini selamanya. Maknanya Allah tidak akan masukkan neraka ini selama-lamanya. Boleh jadi Allah masukkan orang ini dalam neraka sebanyak dosanya,
atau boleh jadi Allah terus masukkan orang di dalam surga setelah Allah ampunkan dosanya. Di sini kita nampak betapa pentingnya kalimah syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Sebab itu tempoh hari saya nyatakan, kalimah ini adalah nikmat Allah yang teragung bagi hambanya. Nikmat dunia, nikmat harta benda, nikmat kesehatan, Allah berikan pada siapa saja hambanya yang memohon, yang mencari. Mukmin ke, kafir ke, syukur ke, tak syukur, Allah bagi semua nikmat dunia. Ya. Nikmat dunia Allah akan beri pada siapa saja pada umatnya. Fir'aun pun oleh Allah diberikan nikmat dunia. Jadi raja apa? Ya. Jadi raja sangat lama. Bukan sekejap, sangat lama. Itu Fir'aun. Masya Allah. Kesehatan demikian juga. Tetapi nikmat la ilaha illallah. Nikmat iman. Allah hanya berikan kepada hambanya yang dikasihinya sahaja. Allahu Akbar. Bermakna orang yang dapat nikmat iman, yang Allah berikan nikmat ini, terhad jumlahnya. Terhad. Karena hanya yang nak saja. Nikmat dunia, semua Allah bagi. Mau kufur, kamu apa. Ini bermakna. Kemuliaan seseorang, nilai seseorang di hadapan Allah, bukan terletak kepada banyak atau sikitnya nikmat dunia, yang menentukan nilai seorang hamba di hadapan Allah, yang terletak pada ada atau tidak ada pada diri orang itu kalimah la ilaha illallah. Subhanallah. Dalam hatinya ada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang itu sangat mulia. Ada nilainya di sisi Allah. Walaupun mungkin dunia yang Allah berikan padanya, ya sedikit. Asyik sakit tak pernah sehat umpamanya. Susah jarang-jarang senang. Miskin tak kaya-kaya. Serba kesusahan. Orang pun tak pandang. Mungkin dalam pandang masalah orang ini Allah ruginya di dunia. Tapi selagi dalam hatinya tersimpan dengan selamat dua kalimat syahadah, hingga mati tidak terbatal, orang ini peluang masuk surga sangat besar. Sebenarnya kalaulah dunia dan isinya diberikan oleh Allah pada seseorang, dialah orang yang paling kaya, paling berkuasa, paling tersenang. Tapi ketika mati tidak membawa la ilaha illallah, neraka kekal abadi menjadi tempatnya. Sebab itu kalau kita merasa berterima kasih kepada Allah, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat sehat, nikmat harta. Kalau kita merasa perlu untuk menjaga nikmat harta, nikmat kesihatan, nikmat kesenangan agar tidak hilang, maka sudah sewajib dan sepatutnya kita lebih bersungguh-sungguh menjaga akidah tauhid kita. Jangan sampai terlepas. Jangan sampai terbatal. Orang yang mungkin kehilangan harta bendanya, kekuasaan di dunia, mati masih membawa la ilaha illallah, masuk surga. Orang ketika matinya masih meninggalkan empire, kekayaan dan kerajaannya, tapi la ilaha tidak dibawa, neraka. Allahu Akbar. Itu maksudnya. Dan itu yang disepakati oleh seluruh ulama. Dan ini tidak ada perbezaan sama sekali di antara mereka ini. Baik. Sekarang ya Mas Klan, setelah kita ketahui secara umum, ya, keistimewaan kalimah la ilah begitu dahsyat sekali. Lalu
apa sebetulnya pengertian la ilaha illallah ini? Agar ianya diterima oleh Allah dan ia menjadi tiket satu-satunya setiap orang untuk membolehkan ia masuk surga. Amal soleh, tapi tidak ada tauhid, la ilaha illallah, ditolak. Allahu Akbar. Ditolak. Orang ada tauhid, walaupun mungkin amal solehnya tak ada, dosa banyak, tapi mati bawa kalimat tauhid dan tidak terbatal, kata Allah, bebas daripada kekal dalam neraka. Bermaksudnya mungkin ia disiksa di neraka dahulu karena Allah hendak menunjukkan keadilannya dan akhirnya masuk surga. Apa hubungan antara iman dan amal soleh ini? Dan dalam Quran selalu dikatakan alladzina amanu wa amilus solihat. Alladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sebut ya beriman, amal soleh. Beriman, amal soleh. Dua perkara ini memang tidak boleh dipisahkan. Jika orang itu ingin terselamat dari neraka dan masuk surga. Kerana kalau orang itu hanya ada iman tapi tidak ada amal soleh, ya boleh jadi ia disiksa begitu lama dalam neraka. Jika orang itu banyak amal kebaikannya pun, jasanya banyak kepada masyarakat, budinya ditabur mana, tapi tidak berikan iman, ya ditolak amalnya. Ditolak amalnya. Habis bagaimana kalau orang itu, dahlah iman tak ada, amal soleh tak ada, yang ada amal salah. Wah, ini jangan tanyalah. Iman tak ada, amal soleh tak ada, tapi amal semua salah. Nah, itu mungkin masuk neraka tanpa hisab. Orang ini masuk neraka tanpa hisab. Baik, saya tunjukkan. Iman amal soleh. Saya selalu bagi analogi yang mudah. Walaupun mungkin tak betul sangat, tapi untuk memudahkan faham inilah. Iman itu ibaratnya tiket untuk kita masuk surga. Bila tak ada tiket, tak ada iman, tak ada tiket, mana tak boleh masuk surga. Sebanyak manapun amal soleh kita. Amal soleh itu fungsinya untuk melindungi kita daripada api neraka. Semakin banyak orang itu beramal soleh, sama ada amal soleh itu ada kaitan hablum minallah, ibadah ritual, atau amal soleh yang ada kaitan hablum minan nas, ibadah sosial, itu melindungi diri kita dari api neraka. Bermakna sebanyak mana, bila amal soleh itu makin banyak, maka pelindung yang melindungi diri kita daripada api neraka itu semakin tebal. Baju khalis api itu makin tebal, makin kuat kalau amal solehnya banyak. Kenapa saat itu? Ya, karena Nabi pernah memberi nasihat pada putri kesayangannya, Fatimah Az-Zahra. Nabi beritahu pada putri kesayangan, ini putri Nabi, darah daging Nabi, yang sangat disayang oleh Nabi. Bagi Nabi menasihat, wahai putriku, ya Fatimah, ittaqinar. Hai Fatimah, takutlah kamu pada neraka. Lindungi diri kamu nak daripada tersentuh api neraka. Hai Fatimah, sediakanlah baju yang boleh melindungi kamu daripada api neraka. Apa baju yang perlu kita sediakan untuk melindungi kita dari neraka? Apa yang Nabi Muhammad kata apa? Walau bisyikkim min tamroh. Allahu Akbar. Walaupun engkau, wahai Fatimah, hanya mampu bersedekah dengan secebis buah tamar.
Sebiji tamar kita belah jadi 4, lalu sukunya kita berikan orang. Sedekah itu amal soleh. Dan Nabi kata, sedekah itu boleh memadamkan api neraka. Sebab itu Nabi pesan pada putrinya, lindungi dirimu dari api neraka, walaupun kamu hanya mampu bersedekah dengan sejepit tamar. Di sini tadi saya katakan, fungsi amal soleh itu sebagai pelindung diri dari api neraka. Bila kita sudah ada pelindung diri dari neraka, neraka tidak akan menyentuh kita. Kita melalui neraka dengan selamat dan kita sudah sediakan tiket untuk masuk surga. Namanya iman. Namanya iman. Jadi kalau orang hanya ada iman, tauhid, tidak terbatas, tapi amal soleh tidak ada, ya disiksa lama lah di neraka. Kecuali orang-orang generasi pertama, ketika Nabi baru dilantik jadi Nabi, lalu Nabi dakwah pada orang Makkah agar memeluk agama Islam, baca 2 kalimat syahadah, contohnya saya ada Sumayyah, Ibu Ammar bin Yasir, kemudian disiksa oleh orang-orang Quraisy, dibunuh hingga mati. Nah, orang macam Sumayyah ini memanglah amal solehnya belum ada. Solat tak ada, zakat belum ada, tolong orang apa lagi, wakaf jauh sekali. Haji, lagi puas, apa yang kan? Dia belum buat amal soleh, karena memang perintah amal soleh belum turun. Itu terus masuk surga lah. Walaupun dia belum punya amal soleh, kerana perintah beramal soleh belum turun. Kedua-dua ini memang tidak boleh dipisahkan. Walaupun yang satu lebih utama daripada yang satunya. Iman, tauhid, itu lebih utama, lebih tinggi nilainya daripada amal soleh. Betul. Bukan mana amal soleh tidak penting. Penting. Tapi dari segi tingkatan, dari segi nilainya, iman lebih tinggi. Mari saya tunjukkan ayatnya. Coba jamaah lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Fatir, surah 35, ayat 10. Surah Fatir, surah 35, ayat 10. Ya, saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Siapa saja yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah sajalah segala kemuliaan semuanya. Maknanya kalau kita ingin menjadi orang mulia, orang yang kuat, orang yang terpuji, carilah kemuliaan itu dari Allah. Karena pemilik sebenar kemuliaan, kekuatan, keperkasaan hanya Allah. Kemuliaan seorang bukan terletak pada harta bendanya, bukan. Kalaulah Allah muliakan seorang karena hartanya, Qarunlah orang yang paling mulia. Ya. Sebab dia paling kaya. Kemuliaan, kekuatan seorang bukan tetap pada senjatanya. Kalaulah kemuliaan seorang itu terletak pada senjatanya, orang-orang Zionis lah paling mulia di sisi Allah. Kemuliaan itu milik Allah, jadi kita mencarinya ke Allah. Dekat dengan Allah, buat yang disuruh, 3 yang 3, dan seterusnya lah. Ini dia.
Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Ilaihi kepadanya, ya Allah. Ilaihi kepadanya, ya Allah. Yas'adu naik. So'ada yas'adu naik. Naik ke atas. Dalam bahasa Arab ada kalimat mis'adun. Mis'adun alat untuk naik ke atas. Kita kata lift. Lift itu bahasanya mis'ad. Naik ke atas. Ilahi kepada Allah, yas'adu naik. Apa yang naik? Al-kalimut thayyibu. Al-kalim itu mana kalimat, ucapan, perkataan, at-thayyib yang baik. Kalimah thayyibah. Al-kalimut thayyib maknanya kalimah thayyibah. Dari sekian banyak kalimah thayyibah, yang terbaik adalah kalimah tauhid. Kita dah pelajari, jangan lupa. At-tijanus sab'ah. 7 mahkota telah kita pelajari. Tajud dzikri. Mahkota dzikir yakni kalimah tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah penghulu kalimah tauhid ibaratnya. Afdalu dzikri la ilaha illallah, kata Nabi. Zikir yang paling utama. Mengingati Allah yang paling utama. Menyambungkan hubungan hak kita dengan Allah yang paling utama. Kalimah la ilaha illallah. Jadi al-kalimut thayyib itu kalimat yang mulia, kalimat tauhid itu naik sendiri pada Allah. La ilaha illallah, kita yakini artinya dia naik kepada Allah. Naik sendiri, tak ada siapa yang mengangkat. Allahu Akbar. Ini ke ayatnya. Bagaimana solat kita? Bagaimana berbakti kita pada orang tua kita? Bagaimana perbuatan kita menolong orang? Bagaimana budi kita yang kita taburkan masyarakat kita? Haji puasa kita, macam mana? Apalah kata? Wala amalus soleh. Tengok. Wala amalus soleh. Amal soleh. Soleh yang ada kaitan dengan habunillah, ibadah ritual, atau amal soleh yang ada kaitan sama manusia, ibadah sosial, macam-macam amal ni, dia bukan naik sendiri kepada Allah, bukan. Tapi yarfa'uhu. Berarti ayatnya, saya terjemahkan secara harfiahnya. Yarfa'u dia, yaitu dia, rafa itu mengangkat hu-nya. Dia mengangkatnya. Nah, di sinilah ulama tafsir berbeza dalam tafsirnya. Ia ini siapa maksudnya? Dia mengangkatnya. Ada yang mengatakan dia itu Allah. Nya itu amal soleh. Kalimat thayyibah, kalimat tauhid boleh naik sendiri kepada Allah. Naik. Amal soleh, Allah yang mengangkatnya. Ada yang memahami begitu. Tapi ada yang memahaminya begini. Kalimat tauhid la ilaha illallah yang ada dalam hari kita, dalam kita itu naik sendiri terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa yang mengangkatnya, dia punya memang sangat powerful. Boleh naik sendiri. Sedangkan amal-amal soleh ibadah yang lain, amal soleh lah yang mengangkatnya. Sehingga kalau orang solat tapi niatnya bukan karena Allah, solat tidak akan terangkat. Sedekah kita, bantuan kita pada masyarakat, itu amal soleh. Tapi bila kita lakukan tanpa ada tauhid, mana tidak ikhlas, sedekah kita tetap terlonggok di bumi. Terpacak di bumi, tak akan naik ke atas. Tak akan naik ke atas. Karena yang boleh mengangkat amal soleh yang kita lakukan itu kalimah tauhid. So itu kalau kita beramal atas dasar tauhid, tauhid itu dapat mengangkat, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok. Ibaratnya tauhid ni ya mas sekalian, ya bahasa analoginya ya macam roket lah, macam roket. Kalau orang katalah meluncurkan roket, roket itu boleh meluncur sendiri.
Tak ada siapa yang mendorongnya. Berbezalah dengan pesawat-pesawat angkasa lepas macam Challenger ke, pesawat angkasa lepas Challenger Amerika ke, atau Discovery Amerika ke, yang membawa ya sejumlah astronot, atau mungkin pesawat angkasa lepas yang dilancarkan oleh Rusia, Soyuz umpamanya, dia tak boleh naik sendiri untuk terbang sampai ke luar bumi sana, mesti didorong oleh roket. Kan didorong oleh roket Challenger yang besar tu. Sampai ke titik tertentu, kuasa yang ada dalam roket sudah habis, roketnya pula memisahkan dirinya, kemudian diluncurkan lagi, terus. Nah, ibaratnya, akidah tauhid itu macam roket itulah, menolak ke atas. Amal soleh tidak akan naik sendiri, tak punya kemampuan, tak punya kekuatan apa-apa. Jika amal soleh kita mau dia sampai pada Allah, kita mesti mempunyai amalan yang boleh mengangkatnya. Apakah yang boleh mengangkat itu? Al-kalimut thayyib. Tengok. Subhanallah. Subhanallah. Jadi, ayat ini cukup jelas bagi saya. Sangat jelas. Iman amal soleh, iman amal soleh, iman amal soleh. Sebut iman dahulu karena dia lebih penting. Amal soleh kemudian. Karena amal soleh mesti berdasarkan iman. Mana amal soleh yang tak ada iman, saya tadi, ibaratnya tidak punya kemampuan apa-apa. Tak boleh terbang tinggi. Hanya terpacak di bumi. Tidak sampai ke alam malakut. Tapi ucapan kita, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Atau la ilallah wahdahu la syarikalah. Kalimat tauhid lah. Kalimat thayyibah. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu kalimat-kalimat thayyibah. Itu boleh naik sendirinya. Yas'adu. Bahasa Arabnya untuk kalimat tauhid yas'adu. Sementara untuk amal soleh yarfa'uhu. Kalimat tauhid yang mengangkatnya ke atas. Begitu pentingnya kalimat tauhid. Nah, sekarang agar kalimat tauhid kita ini diterima oleh Allah sebagai tiket kita untuk masuk surga. Sama ada masuk surga tanpa perlu disiksa dan neraka karena amal soleh kita banyak, atau kita masuk surga tapi wal'iyadzubillah terpaksa disiksa dalam neraka karena ada dosa yang belum terampunkan. Macam mana syaratnya? Agar kalimat tauhid ini diterima oleh Allah. Berikut ini. Baik, saya bacakan. Kalimah la ilaha illallah tersebut memiliki beberapa syarat. Nah, ini dia. Kita dah biasa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ya. Tiada Tuhan seorang pun yang berhak disembah melainkan Allah. Tak ada siapapun Tuhan yang menjadi matlamat hidup kita, yang menjadi alasan kita kenapa beramal, kecuali Allah. Tiada siapa yang boleh memberi rezeki kepada kita, kecuali Allah. Tak ada siapa yang boleh menjadi keselamatan pada kita, kecuali Allah. La ilaha illallah. Yang lain itu makhluk. Tarafnya sama dengan kita. Kita makhluk, malaikat pun makhluk, pokok makhluk, nabi makhluk. Sebab itu tidak mampu melakukan apa yang boleh dilakukan oleh Allah sahaja. Allah kata, aku ni Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Maknanya selain Allah itu tidak punya kemampuan memberi rezeki. Sebaliknya mereka itu diberi rezeki. Sebab itu kita tidak boleh minta rezeki kepada selain Allah. Atau meyakini selain Allah boleh memudahkan, memurahkan rezeki kita. Syirik.
Oh, patutlah. Rezeki saya susah, usaha tak berjaya. Pasal agaknya nombor kereta yang saya pakai ni tak bawa ong lah. Nombor 444. Oh, mana boleh. Oh, saya kena tukarlah jadi 888. Dan percaya gitu. Syirik. Ya, percaya sui itu lah maksudnya. Yang Quran, yang bahasa Arab dipanggil tatoyur. Tatoyur dalam surah Yasin ada tuh. Qalu inna tatoyarna bikum. Tato itu percaya itu, percaya inilah. Oh, pasal letak pintu kurang sengit lah, pasal tarikh lahir lah, para itulah, tai lalat alat. Buang jauh-jauh. Walnya tu bila. Tempoh hari saya katakan, membaca ramalan-ramalan nasib, horoskop, astrologi, membaca saya tanpa meyakini, tanpa mempercayai, hukumnya berdosa. Bila membaca dan meyakini apa kata ramalan-ramalan itu dan horoskop itu, jatuh syirik. Maknanya tu bila. Kita sudah la ilaha illallah. La ilaha illallah Allah terima sebagai tiket untuk kita masuk surga. Ada 4 syarat. 4 syarat. Ada 8 di sini. Ada 8 syaratnya. Kalau kita mau kalimah la ilaha illallah ini diterima oleh Allah, menjadi tiket bagi kita untuk bebas daripada kekal dan neraka, untuk kita masuk surga, kita mesti memenuhi 8 syarat. Bukan mudah ya, 8 syarat. Baik. Ulama menjelaskan setidaknya ada 8 syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama, ilmu. Al-ilmu. Syarat yang pertama, al-ilmu. Ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu ini maknanya pengetahuan. Saya bacakan apa adanya dulu, apa yang tadi itu. Ilmu berarti seseorang Muslim wajib, harus di sini maksudnya wajib ya, bukan harus maknanya boleh, boleh buat, boleh tidak buat. Wajib memahami makna yang benar yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Dengan kata mudah, orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia mau kalimat la ilaha illallah menjadi tiket dia masuk surga, dia kena faham apa itu kalimat la ilaha illallah. Ini bermakna iman ini tidak boleh taklid, tidak boleh ikut-ikutan. Orang kata gitu, kita kata gitu lah. Tak boleh. Kita kena faham. La ilah itu tahulah terjemahnya tiada Tuhan selain Allah. Tapi apa tuntutan dia? Kalau kita sudah kata tiada Tuhan selain Allah, ya maknanya luas. Tak ada panggilan yang lebih penting kecuali panggilan Allah. Macam itulah. Bila Allah sudah panggil, hayalah solat, ya solat. Tinggalkan apa saya pekerjaan selain solat. Karena tidak ada panggilan yang lebih penting daripada panggilan Allah. La ilaha illallah. Tinggalkan. Apapun. Ini Allah panggil tak dengar. Karena sibuk dengan yang lain. Maknanya dia tak ada ilmu. Tentang la ilaha illallah. Tuh. Jadi memahaminya. Sangat-sangat penting. Sebab itu kalaulah la ilaha itu hanya ikut-ikutan, maka ia ditolak. Saya tunjukkan contoh la ilaha hanya ikut-ikutan. Dahlah kalimat syahdahnya salah, mengucapkannya hanya ikut aja. Ikut orang buat lah. Tapi tak tahu apa maknanya. Apa maksudnya. Lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Coba jangan lihat. Lihat firman Allah. Amantu.
Amanat bihi banu Israil. Baik, sekejap. Surah Yunus, surah 10, ayat 90. Ini contoh orang mengucapkan kalimat tauhid tapi tak ada ilmu. Bermaksudnya, ia mengucapkan kan hanya ikut-ikutan. Orang lain ucap-ucap lah. Orang lain buat-buat lah. Namanya taklid. Surah Yunus ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. Ini kisah Fir'aun ya. Wajawazna bani Israil al-bahr. Dan kami telah seberangkan Bani Israel. Menyeberang lautan. Yakni Laut Merah. Allah nak pindahkan mereka, Bani Israel, kaum Nabi Musa, daripada Mesir, mereka Mesir menuju ke Al-Adul Muqaddasah. Tidak melalui jalan darat, tapi ini jalan laut. Dengan sangat ajaib sekali. Laut terbelah karena dipukul oleh Musa dengan tongkatnya atas perintah Allah. Ketika Bani Israel menyeberangi lautan yang terbelah itu, fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu. Lalu mengikuti mereka Bani Israel dari belakang Fir'aun dan bala tenteranya. Fir'aun pun kejar mereka. Ikut menyeberangi laut yang sudah terbelah airnya. Kenapa Fir'aun terus mengikuti mereka, mengejar mereka? Baghyan wa adwan. Baghyan karena kedengkiannya, sikap kezalimannya, wadwan dan permusuhannya. Jadi Fir'aun sangat benci, sangat zalim, ingin menzalimi mereka dan memusuhi Bani Israel. Sebab Fir'aun dan sanggup mengejar Bani Israel dari belakang ketika Bani Israel menyeberangi laut yang dah terbelah. Begitu Bani Israel selamat di pantai sebelah sana, Fir'aun masih mengejar di belakang, masih di tengah lautan. Allah perintahkan Musa untuk pukulkan tongkat ke lautan kali kedua, cantum semula air laut. Fir'aun dan tenteranya tak sempat sampai ke tepi pantai. Sehingga apa yang berlaku? Hatta idza adrakahul gharaku. Sehingga apabila adrakahul gharaku, telah menemui akan Fir'aun al-gharaku, tenggelam. Makna sehingga ketika Fir'aun dah nak mati, lemas karena tenggelam di lautan. Itu maksudnya. Karena Fir'aun ini pelik ya, mas sekalian. Dia maharaja. Bahkan dia mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Yang kaumnya wajib menyembah. Dia mendakwa dia sebagai Tuhan, tapi rupanya tak erti renang. Pelik. Itu pun ada orang percaya. Betul-betul lah manusia ni Allah. Okeylah kalau Fir'aun itu sesat, ya tak apalah dia sesat sendiri. Masanya macam mana orang sesat Fir'aun? Ada manusia yang mempercayainya. Ini yang pelik. Fir'aun sesat, ya apa? Tak apalah dia sesat. Tapi peliknya ada orang percaya. Lah rupanya Tuhanku selama ni tak boleh renang rupanya. Malu sungguh lah. Kalah dengan itik. Itik lagi pandai. Sehingga bila Fir'aun ini sudah dekat mati, karena gharak itu tenggelam ya.
Ya, mati lemah lah. Barulah waktu itu dia menyadari kekuasaannya tidak mampu menolongnya. Harta bendanya tidak boleh diharap. Bala tenteranya tak boleh menyelamatkannya karena mereka pun juga sudah telah mati lebih dahulu. Apalagi nak memekik-mekik pada siapa? Selama ini dia mendakwa dirinya Tuhan, takkan nak panggil dirinya sendiri. Ketika Tuhan pun nak mati, nak panggil Tuhan mana lagi? Nak panggil patung, patung tak dibawa. Waktu itu melihat rupa-rupanya semua yang dilihat oleh matanya, yang didengar oleh telinganya, yang dipegang oleh tangannya, selama ini rupanya bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Baru sedar, Tuhan yang sebenarnya mesti yang mencipta semua ini. Fir'aun sempat punya kesadaran seperti itu. Sehingga dia mengucapkan keluar daripada mulutnya. Apa dia kata? Qala amantu. Aku beriman. Annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Aku beriman bahwasanya tiada Tuhan seorang pun yang berhak disembah kecuali zat yang Tuhan yang telah diimani oleh Bani Israel. Tengok. Kalau tengok ucapan ini, nampaknya Firaun macam sempat bersahadat. Ya, aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin. Dan aku termasuk orang yang berserah diri kepadanya. Sahadah tu. Bahasa Belanya, Firaun sebelum. Firaun ni mati ke mangkat ya, Firaun? Firaun takkan mangkat Firaun. Tapi takkan mati, dia raja. Tahulah, kita tak gunakan mati, tak gunakan mangkat. Kita panggil kojol aja lah. Kojol. Jadi sebelum Fir'aun kojol, ibarat bahasa kita lah, sempat mengucap. Itulah bahasa mudahnya. Sempat mengucap, meyakini, mengakui bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang dipercaya Bani Israel. Dan dia mengaku termasuk orang yang berserah diri. Tapi apakah ucapan Fir'aun ini diterima oleh Allah? Dan adakah orang seperti Fir'aun ini termasuk orang yang disabdakan oleh Nabi? Siapa yang akhir perkataannya kalimat tauhid, tiada Tuhan sebab kecuali Allah, masuk surga? Kalaulah Fir'aun termasuk orang yang Nabi sabdakan, makna nasib Fir'aun nanti di akhirat masuk surga lah. Masuk surga. Tapi kalau kita tengok ayat yang lain, Allah dah beritahu Fir'aun ini ahli neraka. Dalam kubur pun sudah tersiksa. Setiap pagi dan petang dinampakkan tempatnya di neraka. Kalau itu Fir'aun tidak termasuk orang yang disabdakan oleh hadis Nabi tadi. Yang akhir ucapannya kalimat tauhid. Kalau begitu ditolaklah ucapan tauhid Fir'aun ini. Kalau ditolak, di mana silapnya? Di mana silapnya ucapan Fir'aun ini? Sehingga dia tidak termasuk orang yang disabdakan oleh Nabi. Yang masih coba perhatikan. Pertama, Fir'aun mengakui adanya Tuhan. Katakanlah. Masa itu Malakul Maut tanya pada Fir'aun. Hai Fir'aun, kamu baru saja mengucap bersaksi bahasanya tiada Tuhan kecuali Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Aku nak tanya, Tuhan yang kamu beriman ni siapa Tuhan yang mana Fir'aun? Tuhan yang macam Israel punya itulah. Yang macam Israel punya. Tak, aku tanya kamu, Tuhan yang kamu yakini Tuhan yang mana? Ya, macam Israel yang punya. Makna Fir'aun tak arti apa-apa tentang Tuhan yang disebutkan tu. Hanya ikut-ikutan. Baca kalimah sadah, tapi tak ada faham, tangan ditolak. Itu jelas.
Yang kedua, ucapan syahadah Fir'aun ini tak betul. Pertanyaan saya. Dia kata, aku beriman kepada Tuhan yang dipercayai, yang diimani oleh Bani Israel. Apakah betul Bani Israel ini meyakini adanya Allah satu-satunya beri sembah? Bagaimana jika sekiranya Bani Israel waktu itu ada yang masih meyakini patung? Bagaimana Fir'aun meyakini Tuhan yang ini jadi patung lah. Karena Bani Israel waktu masih ada keyakinan pada patung. Buktinya, setelah Bani Israel diselamatkan oleh Allah daripada tenggelam, ditelan Laut Merah, jalan dibawa oleh Nabi Musa menuju ke Al Muqaddasah, tiba di suatu kampung. Melihatlah umpamanya ada orang di situ, kampung itu mereka melihat ada orang sembah patung. Bani Israel lalu minta kepada Nabi Musa. Ini pelik, Bani Israel memang pelik di zaman sekarang. Dia melihat orang sembah patung, dia pun minta kepada Nabi Musa untuk dibuatkan patung macam Tuhan mereka. Pelik tak pelik? Wah, baru saja diselamatkan daripada Laut Merah. Jamaah boleh lihat, betulkah Bani Israel pada masa itu meyakini Allah semata? Maknanya imannya betul-betul tauhid, ikhlas, tidak bercampur syirik. Tapi jika hati-hatinya rupanya iman Bani Israel waktu itu masih bercampur syirik. Belum tauhid yang murni. Ya. Bila keimanan Bani Israel belum merupakan tauhid murni, lalu Fir'aun kata, aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Ikut-ikutan. Ya, maknanya imannya tak betul lah. Keyakinan Israel terhadap Allah belum khalis. Belum murni. Masih campur dengan syirik. Tiba-tiba Fir'aun pula mendakwa iman dia macam iman Bani Israel. Dari situ pun sudah salah. Ditolak. Jadi kalimat syahadahnya tak betul, mengucapkannya pula hanya ikut-ikutan. Karena Bani Israel waktu imannya sebagiannya tentunya belum mukhlis. Masih ada saki baki syiriknya. So itu bila saja nampak peluang syirik, dia syirik lagi. Coba jamaah rujuk surah Al-A'raf. Saya kaitkan dengan surah Al-A'raf. Surah yang ke-7. Ayat 138. Wajawazna bi bani Israil al-bahr. Dan kami telah menyeberangkan Bani Israel akan lautan dengan selamat. Ditinggalkan negeri Mesir. Diseberangnya Laut Merah dengan selamat. Jalan bawa oleh Musa menuju ke Al-Ardul Muqaddasah. Atau disebut pada zaman Nabi namanya negeri Syam. Negeri Syam ni zaman sekarang ya. Negeri Syam, dahulu namanya Syam. Itu tanah yang melebar bermula pada sempadan Mesir hingga Turki. Bumi yang membentang luas daripada sempadan Mesir hingga Turki, kemudian ke sebelah timur hingga ke Azerbaijan, itu disebut tanah Syam. Dulu, belum ada negara. Ya, karena zaman modern, orang pun ingin merdeka, negara bangsa namanya, adalah sekarang jadi Syria lah, Jordan lah,
Lebanon lah, Palestin lah, Israel lah, macam-macam. Nah, dalam perjalanan ke Tanah Suci ini, kaum Nabi Musa melihat, ini dia, fa'atau ala qaumin. Dalam perjalanan ke Al-Muqaddasah, mereka tiba sampai ala qaumin, kata satu kaum. Tiba di suatu kampung. Di kampung itu penduduknya yakufuna ala asnamil lahum. Mereka iktikaf. Mereka menyembah. Menyembah apa? Patung-patung mereka. Bani Israel yang dah mukmin menerima ajaran Nabi Musa, melihat orang lain disembah patung, apa reaksi mereka? Qalu, Bani Israel pengikut Musa terus berkata kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan. Tolonglah Musa, ij'al, buatkanlah oleh engkau lana bagi kami ilahan Tuhan, kama lahum aliha, sebagaimana bagi mereka Tuhan-Tuhan itu. Musa, boleh tak engkau buatkan buat kami Tuhan macam dia orang punya? Sebab selama ini, memanglah engkau kata kita ada Tuhan, dan kau suruh kami sembah Tuhan kita. Tapi bila sembah Tuhan tak nampak tu susahlah Musa. Kalau Tuhan tu nampak macam dia orang tu senang. Oh, nampak depan Tuhan. Boleh tak kau buatkan patung buat kami macam dia orang? Tengok. Wahal baru saja orang ini, ya beberapa minggu mungkin sebelumnya, satu bulan, Allah baru selamatkan dia daripada kejaran Fir'aun. Melihat sendiri bukti kekuasaan Allah di depan matanya. Menyaksikan sendiri bagaimana Fir'aun yang ingkar pada Allah dibinasakan. Sepatutnya imannya kuat. Bani Israel waktu itu sepatutnya tauhidnya mantap. Tapi Allahu Akbar. Baru melihat orang sembah patung, tergiur pula. Rasanya seronok lah kalau kita punya Tuhan boleh dilihat, boleh pegang. Dan minta pula pada Musa. Mintanya pada Nabi. Itulah umat Musa. Bermakna Bani Israel, pengikut Nabi Musa, yang dikejar-kejar oleh Fir'aun tapi gagal itu, walaupun meyakini adanya Allah, tapi keyakinannya masih berbau syirik. Itulah maksudnya. Masih berbau syirik, belum murni, belum tulus ikhlas, belum mukhlis. Jadi bila tiba-tiba Fir'aun berkata sebelum matinya, aku beriman kepada Tuhan, sebelumnya Tuhan, sebagai keimanan Bani Israel. Ya, mana kalau Bani Israel imannya syirik, Fir'aun pun syiriklah keimanannya. Ucapan itu dah salah, ikut-ikutan pula. Itu sebabnya ucapan Fir'aun ditolak. Karena syarat untuk diterimanya kalimah La ilaha illallah menjadi tiket masuk surga, yang mengucapkan itu mesti faham akan kalimat tersebut. Faham dalam arti kata, kalaulah aku sudah mengucap La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak aku sembah, maknanya aku dah tak boleh lagi mengutamakan itu. Bila Allah yang aku percaya panggil aku kena jawab. Kalau Allah yang aku suruh aku kena buat. Aku tak boleh lagi mengutamakan selain Allah. Aku sudah tidak boleh lagi mengutamakan nafsu aku. Itu makna faham. Jadi bukan sekadar ucapan tanpa makna, tanpa kefahaman. Tanpa kefahaman. Itu syarat pertama. Sebab itulah jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, khasnya kita yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah ini, kena faham ini. Mana dalilnya? Lihat surah Muhammad.
Surah Muhammad ayat 19. Surah Muhammad ayat 19. Surah yang ke-47 ayat 19. Dahulu pernah kita kutip ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagian pertama saya, awal aja. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini perintahnya. Kenapa syarat kalimah la ilallah? Agar ianya diterima oleh Allah dan menjadi tiket bagi kita untuk masuk surga. Mesti ada ilmu, faham tentang kalimat itu. Ayatnya ini. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahui oleh kamu. Daripada alima ya'lamu ilmun. Fa'lam, miliki oleh kamu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tentang apa ya Allah? Annahu la ilaha illallah. Ilmu tentang bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, inilah syarat pertama. Ilmu. Sebab tadi saya katakan, yang silam, risiko, konsekuensi daripada ucapan la ilah kita ucapkan itu sangat dahsyat. Apa yang sebelumnya kita sesuka hati melakukannya, begitu mengucapkan la ilallah, dah tak boleh lagi. Saya ada bagi satu contoh. Kenapa orang-orang seperti Abu Lahab, bapa saudara Nabi, orang yang termasuk orang yang gembira sekali menyambut kelahiran Nabi, ya ada hubungan family pakciknya. Dia pakcik apa? Pada Rasul. Sangat menyayangi Nabi. Ketika Nabi belum jadi Nabi, tapi begitu Nabi menjadi Nabi, mengajak mereka termasuk Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, dan semuanya lah. Dan yang Nabi tidak mengajak mereka yang bukan-bukan. Minta satu aja. Kul la ilaha illallah. Wahai saudaraku, wahai umatku, wahai pakcikku, wahai sahabatku, ucapkanlah la ilaha illallah. Itu aja. 4 patah kata. La ilaha illa Allah. 4 patah kata. 12 huruf. Yang 12 huruf 4 patah kata itu hanya terbina daripada 3 huruf. Zah, lam, ha. Masya Allah. Daripada 3 huruf, hamzah, lam, ha, menjadi kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Kenapa Abu Lahab tolak? Dia tak boleh mengucap. Mana tak boleh? Dia orang Arab. Kalau dia mengucap syahadah, Nabi tak perlulah ajar satu-satu. Dia orang Arab, fasih. Fasih. Kalau fasih, kenapa dia tak mau mengucap? Tak faham ke? Masya Allah. Abu Lahab faham apa makna la ilaha illallah. Apa akibat dengan mengucapkan kalimat? Dia faham. Sebab itu dia tak mau mengucapkan. Pelik ya? Di Abu Lahab tidak mau mengucapkan kalimat Allah karena dia faham la ilaha illallah. Maksud faham macam mana? Abu Lahab fikir begini sekarang. Kalaulah aku ucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak aku sembah melainkan Allah. Yang wajib seperti Allah. Mana aku dah tak boleh lagi sembah patung. Tengok.
Aku tak boleh lagi sembah patung, aku tak boleh lagi merampas harta orang, aku tak boleh lagi buat sesuka hati. Ini tak boleh, itu tak boleh. Aku mesti duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan pengikut Muhammad yang lain. Aku mesti duduk sama rendah berhati dengan Bilal bin Rabah lah, Suhaib Ar-Rumi lah, hamba abdi yang lain. Kalau aku mengucapkan la ilaha illallah, aku akan kehilangan jawatan aku. Orang sudah tidak lagi takut akan aku, sudah tidak lagi mendengar ucapan aku. Pasti orang akan lebih mendengar ucapan Muhammad. Aku kehilangan pengaruh, kehilangan kekuasaan, kehilangan aku. Dia tahu risiko mengucapkannya, tahu. Kehilangan segala-galanya. Nah, karena Abu Lahab ini tak mau kehilangan segala-galanya, bila ia mengucapkannya, dia tak nak ucapkan. Itu maksud Abu Lahab itu faham tuntutan la ilaha illallah. Sebab itu tak mau mengucapkannya. Minta maaf ya, itu Abu Lahab dahulu. Tak maaf. Mungkin Abu Lahab modern. Tak mau orang sekarang, tak mau macam kalimah Allah karena tak faham. Itu lagi pelik. Abu Lahab sekarang tak nak ucapkan karena tak faham. Abu Lahab pada zaman Nabi tak nak ucapkan karena faham. Kalau faham kenapa tak mau? Kehilangan, dia tahu. Aku dah tak boleh lagi lah makan itu, tak boleh makan bangkai, tak boleh. Buat sewenang-wenang, tak boleh. Ucapan aku pasti orang dah tak dengar. Sekarang tengok. Bila orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, apa yang Muhammad sampaikan, dia percaya. Dah tak dengar ucapan yang lain. Yang disayang Muhammad, yang diraih ucapan Muhammad. Abu Lahab tak mampu nak membayangkan akibat yang akan dialaminya bila ia mengucapkan kalimat Allah. Dia pandai, ngerti. Masalahnya, dia terlalu sayang kepada dunianya. Itu saja. Abu Lahab tidak mau baca la ilaha karena dia faham. Karena faham itulah dia tak nak ucapkan, sebab kalau ucapkan, ia akan kehilangan kepentingan dunianya. Sebab itu, Allah berfirman, fa'lam, carilah ilmu. Miliki oleh kamu ilmu. Jangan tidak punya pengetahuan, jangan tidak punya ilmu tentang la ilaha illallah. Itu syarat pertama. Syarat pertama. Jadi ia bukan sekadar ucapan ya sekalian. Bukan sekadar ucapan. Sebab itulah kalau ada mungkin saudara baru inginlah apa namanya reward pada Islam, mengucapkan kalimat syahadah. Memang dengan la ilaha illallah dah kita si orang Muslim, tapi wajib difaham. Kita terangkan, Cik, saudaraku, nanti kalau saudaraku sudah meluk agama, sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, awak dah tak boleh lagi buat itu, buat ini, kena buat itu, kena buat ini. Tak bolehlah gaya hidup kamu mesti bertukar. Kena ada ilmu seperti itu. Dan kamu kena faham, Islam tak pernah paksa orang memeluk agama Islam. You kena faham. Islam hanya mengajak kamu masuk Islam dan kamu punya kebebasan untuk memilih. Jadi kalau kamu menerima Islam, hendaklah kamu dengan sukarela. Bukan kerana terpaksa. Karena kamu kena tahu. Kamu kena faham. Dalam Islam ini hanya ada satu pintu. Itu. Dalam Islam ini hanya ada satu pintu. Apa itu? Hanya ada pintu masuk, tak ada pintu keluar. Itu Islam. Bila kamu dah masuk, kamu tak boleh keluar. Namanya murtad kan? Sebab itu fikir betul-betul, faham betul-betul Islam itu apa. Tuntutan la ilaha illallah itu apa. Jangan tak apalah. Kalau syarat untuk kahwin, baca syarat lah. La ilaha illallah, Muslim aku.
Sebenarnya tidak semudah itu, ya. Sebab itu dakwah mustahab. Diberi kefahaman pada saudara baru tentang tuntutan la ilaha mustahab. Sebab kalaulah memelukkan karena nak kahwin, banyak kan jemaah sekalian, orang-orang bukan Islam karena nak kahwin baca la ilaha, kemudian selepas cerai murtad balik. Allahu akbar walillahil hamd. Iya. Ingat dahulu mendiang tu artis kerana Indonesia yang pernah kahwin dengan artis kerana Malaysia. Siapa yang pernah kahwin dengan siapa tu? Anita Sarawak apa? Iya tak? Anita Sarawak kahwin dengan Bruri Pesolima. Bruri Marantika. Malu agama Islam kan anak kahwin dengan calon istrinya Islam. Bacalah syahadah. Cerai murtad balik. Hingga mati. Tengok. Ya mungkin karena masuk Islam karena kena kahwin. Tak faham betul. Dia tak faham Islam ini hanya ada satu pintu. Yakni pintu masuk, tapi tak ada pintu keluar. Saya tu sebelum masuk kena faham. Kalau aku dah ucapkan ini, nanti aku tak boleh buat ini, aku tak boleh buat itu, kena buat ini, kena buat itu, tinggalkan ini, tinggalkan itu. Kena berubah segala-galanya. Kalau tidak, ya macam mana? Itulah tuntutan. Si imam yang baru memeluk agama Islam atau yang sudah jadi Muslim karena dapat Muslim warisan daripada orang tua. Kalau yang dah Muslim daripada kanak-kanak karena dia keturunan orang Muslim, itu pun wajib tahu, wajib punya ilmu tentang la ilaha illallah. Apatah lagi mereka yang baru masuk Islam kerana nak kahwin kemudian tak tahu, tak belajar apa. Oh, itu tak tahulah. Mudah-mudahan diberi kesadarannya. Sebab tuntutannya sangat berat. Bahkan ya mas sekalian, di antara pengetahuan yang mesti dimiliki oleh orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang mesti faham dan tidak boleh tak faham, tak boleh terkejut. Nanti jika kalimah la ilaha illallah ini terancam, diancam, dia mesti berkeras, bertegas, memperjuangkannya, mempertahankannya, apapun taruhannya. Ya. Sampai begitu sekali. Bila sudah ucapkan kalimah la ilallah, dan ternyata kalimah Allah itu nanti diancam, terancam, orang ini wajib mempertahankan kalimah la ilallah itu. Jangan sampai terlepas apapun taruhannya. Kalau perlu, dia mengorbankan jiwa raganya, dikorbankan. Itu kena paham sampai sejauh itu. Sampai sejauh itu. Dan ini dibuktikan dalam Quran banyak sekali. Selalu kita dah pelajari kisahnya. Bagaimana bekas ahli sihir Fir'aun, orang kafir, kemudian memeluk agama Nabi Musa, mengakui adanya Allah yang Esa, mengakui Musa sebagai utusan Allah, melawan Fir'aun yang selama ini disembahnya. Fir'aun mengamuk. Lalu diberi ultimatum si ahli sihir ini. Diberi kata dua. Kamu nak hidup senang? Balik jumpa keluarga, aku bagi kamu hadiah. Tapi kamu mesti tinggalkan agama Musa. Atau kamu lebih sayangkan agama baru kamu. Kalau kamu tetap dengan agama Musa, aku akan kerat-kerat. Aku akan bunuh kamu dengan mengerat tangan dan kakimu secara bersilang. Tengok. Bekas ahli sihir ini faham. Mengucapkan kalimat Allah karena faham ada ilmu. Tahu risikonya seberat itu. Ya dihadapi. Tak apalah Fir'aun. Kalau engkau nak bunuh aku dengan nak kerat-kerat tangan dan kaki bersilang, silalah. Aku tidak kisah kehilangan tubuh badanku. Demi mempertahankan la ilaha illallah. Aku tidak kisah kehilangan tubuh badanku, segala-galanya. Asal aku tidak kehilangan la ilaha illallah.
Itu namanya faham tentang tuntutan la ilaha illallah. Hingga peringkat begitu dalam sejarah Islam. Sekarang ni ya Allah ya sekalian, karena la ilaha illallah dijual dengan harga sangat murah sekali. Hanya karena tak tahan ujian, ya, karena tak tahan dengan tekanan-tekanan ekonomi, ya sanggup menipu. Mana nih? La ilallahnya melarang dia menipu. Tapi karena tak tahan dengan tahan ekonomi, menipu. Gimana boleh mengutamakan sesuap nasi daripada la ilallahnya? Ini karena tak faham. Sakit, berpanjangan, tak sembuh-sembuh, berubat sambil tidak mengubah keadaan, karena tak tahan, tak mampu sabar. La ilahnya dijual. Sangguplah berubat dengan cara syirik. Berubah dengan syirik itu kan karena dia tidak mau sakit. Dia ingin sehat. Tapi harga yang perlu dibayar sangat mahal. Harga yang perlu dibayar untuk membolehkan dia sehat sangat mahal. Dengan wang ringgit. Tapi dengan menjual kalimah la ilallah. La ilallah terjejas karena dia buat syirik. Lalu apa maknanya hidup ini? Inilah kalau kita tak paham betul tentang la ilallah. Mudah. Nikmat yang termahal ini kita jual belikan. Seakan-akan kehilangan terjejas tak apa. Jangan hartaku yang terjejas. Jangan kepentingan aku yang terjejas. Jangan kesehatanku yang terjejas. Aku sanggup perjuangkannya. Kalau sekarang keimanan ku tak apalah. Seakan-akan keimanan itu dah tak apalah. Hilang pun tak apa. Jangan kehilangan harta benda. Hilang iman tak apa. Jangan terjejas usahaku. Terjejas akidahku tak apa. Seakan-akan. Wa'niyadzubillah. Jadi, dengan asbab tak ada ilmu tentang la ilallah, tuntutan la ilallah tidak dipahami dengan betul, kalimah la ilallah sering terlepas dari tangan. Dulu semasa masih belajar, diberi nasihat oleh cikgu-cikgu, pak guru dalam kuliah subuh ada. Nanti kalau kamu jadi orang besar, mungkin kamu berjawatan tinggi, kamu jadi bos, kamu punya banyak staff. Kalau kamu nak pergi office kamu, pejabat kamu, nak pergilah kantor kamu, tolong sebagai orang Muslim kamu bawa tauhid, kamu bawa la ilah serta kamu bawa ke mana-mana, ke pasar kamu bawa, ke masjid kamu bawa, ke office kamu bawa, cuti kamu bawa. Janganlah kamu nak pergi kerja, pergi office, di office itu banyak godaannya. Lalu la ilallah kamu tinggal di laci rumah. Bila la ilallah ditinggal di laci rumah, di office nanti macam-macam dia buat. Ada orang rasuah dia terima, ada menipia, karena la ilallah ditinggal. La ilallah hanya dibawa ketika pergi masjid. Wah. La ilallah hanya dibawa ketika pergi umrah. Susahlah. Bila pergi umrah, bila pergi di Masjid Haram, kuat imannya. Tak berani nak buat apa yang Allah haramkan. Yang makruh pun ditinggalkan. Tak berani nak cakap besar. Maklum, la ilallah berada dalam hatinya. Tapi bila sudah tidak dimultazam, hilang. Wahai la ilallah ini tidak boleh terlepas. Wajib kita pertahankan apapun risikonya, berapapun mahal harga yang perlu kita bayar. Asal kalimah la ilaha illallah tetap. Sumayyah mati karena la ilaha illallah. Bekas salisir Fir'aun sanggup mati karena mempertahankan kalimah la ilaha illallah. Dalam surah Yasin, semua sudah hafal, wadrib lahum matal ahzal qaryah, hingga akhir itu cerita tentang Habib An-Najjar. Dirajam oleh kaumnya karena memeluk agama tauhid. Rela mati. Mata-mata karena la ilaha illallah.
Sahabat Nabi, Allahu Akbar, ramai yang terkorban di medan perang. Meninggalkan harta kekayaannya. Anak istrinya semata-mata karena berkata la ilaha illallah. Istri-istri yang ditinggal suaminya ridho. Walaupun kehilangan suami, kehilangan anak laki. Karena apa? Karena mempertahankan la ilaha illallah. Itulah mahalnya la ilallah. Itulah orang yang paham tentang la ilallah. Jadi kalau ada ilmu seperti itu, barulah syarat pertama kita penuhi. Ya sekalian, itu ulasan secara umum. Syarat pertama, kalimah la ilallah agar ia diterima oleh Allah dan menjadi tiket bagi kita untuk masuk surga, mesti ada ilmu. Pengetahuan tentang kalimat ini. Tuntutannya, kewajibannya, tanggung jawabnya, risikonya dalam mempertahankannya. Nabi Ibrahim rela dan sanggup tidak menyembelih putra satu-satunya. Kenapa? Karena la ilaha illallah. Ibrahim sudah berikrar, tiada Tuhan yang berhak aku patuh kecuali Allah. Allah yang suruh aku sembelih, sembelih. Begitulah maksud ilmu di sini. Bukan hanya sekedar sembelih kambing. Kalau sekarang sembelih kambing, Allah suruh sembelih kambing, senang. Sembelih lembu korban, masalah. Ini sembelih anak. Satu-satunya. Apa kata orang nanti? Bagi Ibrahim tak perlu. Apa kata orang apa-apa? Tidak. Yang penting, ini Allah yang suruh, aku nak buat. Ibrahim tidak mau melakukan perbuatan yang boleh menjejaskan kalimah tauhidnya. Karena ia sudah berjanji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dia sudah berjanji tauhid. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Itu maksud secara umum ilmu tentang la ilaha illallah. Bukan sekadar tahu maknanya, tapi tahu risiko mengucapkannya, tuntutannya, akibatnya, apa yang perlu kita lakukan untuk mempertahankannya. Kalau berkorban, ya kita korbankan apa saja. Karena ini satu-satunya nikmat yang menjadi tiket buat kita masuk surga di akhirat. Dan ini juga satu syarat untuk amal-amal ibadah yang lain itu diangkat ke atas, diterima oleh Allah SWT. Tanpa kalimat ini, sebanyak manapun amal baik yang kita lakukan, ya hanya melekat, melonggok di muka bumi. Seperti ayat yang telah kita pelajari tadi. Itu ya mas kalian. Sampai kita pelajari malam hari ini. Ya, nampaknya baru salah yang pertama ya. Semua ada 8. Semua ada 8. Baru yang pertama. Mudah-mudahan lah. Sedikit demi sedikit ini asas ya. Akidah ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Jadi mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Dan kita jadikan panduan khasnya dari saya yang menyampaikan. Alhamdulillah kalau ia dapat dikongsi bersama. So, itu saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.